PT Sulsel Citra Indonesia, perusahaan daerah Sulawesi Selatan, saat ini gencar membangun kemitraan dengan sejumlah perusahaan besar seperti PT Latanindo, Kala Group, Tiran Group, dan Invisdeco untuk mengelola 2 blok tambang nikel di Luwu Timur. Setelah memenangkan lelang Kementerian SDM RI, PT SCI tampil sebagai penggerak utama dalam ekspansi sektor tambang nikel di wilayah ini. Persaingan ketat antara Kala Group milik Bapak Yusuf Kala dan Tiran Group dipimpin Bapak Andi Amran Sulaiman dalam memperebutkan konsensi tambang telah mencuri perhatian publik sekarang ini. Tak hanya itu, PT Antam juga memperoleh hak atas 1 blok tambang di Pongkeru berkolaborasi dengan PT SCI dan Luwu Timur Gemilang. Namun di balik ambisi besar ini, 2 isu krusial harus dihadapi: kerusakan lingkungan yang kian parah dan kemiskinan yang terus membelenggu masyarakat setempat. Diketahui sejak 2009, kegiatan tambang nikel telah menyebabkan kerusakan ekosistem yang signifikan. Wahana lingkungan hidup mencatat lebih dari 41.000 hektar hutan rusak. Dampaknya tidak hanya pada flora dan fauna, tetapi juga terhadap keberlangsungan hidup sosial ekonomi masyarakat. Meski PT SCI mengklaim berkomitmen pada konsep green mining, kenyataan di lapangan menunjukkan kekhawatiran akut oleh karena praktik tambang seringkali jauh dari standar berkelanjutan. Jika tidak ada kepastian, kerusakan lingkungan akan semakin parah, menjerumuskan ekosistem Luwu Timur ke jurang yang lebih dalam. Dari segi sosial ekonomi, meskipun ekonomi Luwu Timur tumbuh signifikan pada 2023 dengan peningkatan sebesar 9,66%, sebuah lompatan dari 1,39% pada 2021, keuntungan ini tak dirasakan merata. Ironisnya, tingkat pengangguran di Luwu Timur justru meningkat dari 4,48% pada 2022 menjadi 5,42% di 2023. Lebih dari itu, angka kemiskinan juga meningkat. Pada Maret 2023, jumlah penduduk miskin mencapai 21,57 ribu jiwa, naik 0,68% dari tahun sebelumnya. Meskipun sektor pertambangan tumbuh, sektor-sektor yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat lokal seperti pertanian dan jasa justru mengalami penurunan produktivitas. Akibatnya peluang kerja semakin terbatas dan ketimpangan sosial kian melebar. Situasi ini memperlihatkan bahwa keberadaan tambang belum memberi dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Janji-janji pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan seringkali tak lebih dari angan-angan kosong, sementara PT SCI berisiko mengulangi kegagalan yang sama. Kemitraan dengan perusahaan besar seperti Kala Group dan Tiran Group bisa memperburuk kompleksitas tantangan. Rekam jejak menunjukkan bahwa perusahaan besar seringkali gagal memenuhi janji terhadap pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai perusahaan milik daerah, PT SCI harus memastikan setiap langkah yang diambil dalam kerjasama ini berorientasi pada keberlanjutan, bukan semata-mata keuntungan jangka pendek. Jika tak ada komitmen kuat dan tindakan nyata, janji-janji menjaga lingkungan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat hanya akan menjadi pemanis untuk publik, sementara krisis lingkungan dan kemiskinan terus membayangi masa depan masyarakat lokal. Saatnya bertindak sebelum segalanya terlambat.